Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ling, seorang gadis cantik asal Surabaya, baru saja lulus SMA dan memutuskan pergi ke luar negeri demi menjauh dari konflik keluarganya. Tak disangka, ia mendapatkan beasiswa kuliah di Dubai. Demi mencukupi kebutuhan hidup selama liburan semester, Ling mencari pekerjaan sampingan dan menemukan lowongan sebagai pelayan pribadi seorang sultan kaya bernama Amir, mantan jenderal berusia 70 tahun yang masih tampan dan berwibawa. Awalnya semua terasa biasa saja. Tapi setelah sebulan bekerja, Ling mulai menyadari kalau perhatian sang sultan kepadanya semakin berbeda. Sampai akhirnya, sebuah kejadian di kamar Amir mengubah seluruh jalan hidupnya. Ling hamil. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Sultan Amir justru memutuskan untuk menikahinya. Ling harus memilih, tetap mengejar mimpinya, atau menerima takdir yang membawanya jadi istri seorang sultan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Langit Surabaya sore itu tampak labu, seolah ikut merasakan hati Ling yang sedang runtuh. Di balik senyum manisnya yang selalu ia tampilkan di depan teman-temannya, tersembunyi luka yang sulit dijelaskan. Ayah dan ibunya, yang dulu terlihat harmonis, kini tak pernah lagi duduk satu meja. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, kini terasa seperti penjara emosi. Teriakan, bantingan pintu, dan diam yang menyakitkan menjadi rutinitas setiap malam. Ling, di usia 18 tahun, terlalu cepat mengerti bahwa tidak semua keluarga bertahan dengan cinta. Ia lulus dari SMA dengan nilai yang membanggakan, namun tidak ada perayaan, tidak ada ucapan selamat dari orang tuanya. Ayahnya sibuk dengan pekerjaannya, ibunya lebih sering menghabiskan waktu di rumah nenek. Ling merasa seperti bayangan di rumah sendiri, dilihat tapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Ia sering menangis diam-diam di kamar, memeluk bantal yang sudah basah oleh air mata. Keinginannya hanya satu, pergi sejauh mungkin dari semua ini, mencari tempat baru yang bisa memberinya damai. Tempat di mana ia bisa membangun hidupnya sendiri. Saat teman-temannya sibuk mencari kampus dalam negeri, Ling diam-diam mengirimkan lamaran beasiswa ke berbagai universitas luar negeri. Ia tidak berharap banyak, hanya mencoba. Namun mungkin karena doanya begitu tulus, semesta pun mendengar. Satu sore, ia mendapat email. "Selamat, Anda diterima di Universitas Internasional Dubai dengan beasiswa penuh." Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah jalan keluar yang Tuhan berikan. Ibunya hanya diam saat Ling menyampaikan kabar itu. Ayahnya bahkan tak menoleh dari layar laptopnya. Tidak ada pelukan, tidak ada pelafalan kata bangga. Tapi Ling sudah tidak berharap lagi. Ia hanya mengangguk, tersenyum kecil, dan kembali ke kamarnya. Malam itu, ia menatap langit dari jendela, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah awal baru. Beberapa minggu kemudian, dengan koper sederhana dan hati penuh harap, Ling meninggalkan rumah yang telah lama tidak lagi terasa seperti rumah. Di bandara, tidak ada yang mengantar. Hanya pesan singkat dari ibunya, "Jaga diri." Itu pun tanpa emotikon. Tapi Ling tetap berjalan tegak, meskipun hatinya perih. Ia menatap langit Surabaya sekali lagi, dan berbisik dalam hati, "Aku akan kembali, tapi bukan sebagai gadis yang sama." Pesawat itu akhirnya lepas landas, membawa Ling menjauh dari luka lamanya menuju dunia baru yang belum ia kenal. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Apakah kesepian, tantangan, atau justru kebahagiaan yang selama ini ia cari. Tapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ling merasa bebas. Bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Bebas untuk memilih jalan hidupnya. Dan dalam diamnya di balik jendela pesawat, ia tersenyum kecil, seolah menyambut takdir yang mulai menyusun babak baru dalam hidupnya. Dubai menyambut Ling dengan silau cahaya emas dan panas yang menyengat kulit. Segalanya tampak luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit,
mobil mewah lalu lalang, dan orang-orang berpakaian elegan berjalan cepat tanpa menoleh. Tapi di tengah semua kemewahan itu, Ling merasa kecil. Ia adalah gadis muda dari Surabaya, dengan satu koper dan beasiswa di tangan. Hari-hari pertama di asrama terasa sunyi. Bahasa, budaya, bahkan senyum orang-orang pun terasa asing. Ling mulai kuliah dengan semangat tinggi. Ia mengambil jurusan bisnis internasional, bermimpi suatu hari bisa membuka perusahaan sendiri dan membuktikan bahwa ia bisa berdiri tanpa bantuan siapapun. Setiap hari ia pergi ke kampus naik bus umum, membawa bekal nasi dari kamar asrama karena makan di luar terlalu mahal. Di kelas, ia belajar keras, lebih keras dari siapapun, karena beasiswa itu bukan hadiah, itu satu-satunya pegangan hidupnya. Ia bertahan dari rindu, dari lelah, dan dari rasa asing yang sering menyergap di malam hari. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Karena setiap tetes keringat yang jatuh, ia bayangkan sebagai batu pijakan menuju masa depan. Waktu terus berlalu. Semester pertama berlalu cepat, dan akhirnya ujian akhir datang. Setelah semua tekanan dan begadang malam-malam panjang, Ling menghela napas lega saat ujian terakhir selesai. Ia berjalan keluar ruang kelas dengan senyum lelah. Libur panjang menanti, tapi hatinya mulai gelisah. Beasiswa hanya menutupi biaya kuliah dan asrama. Untuk kebutuhan pribadi dan tabungan, ia harus mencari jalan sendiri. Suatu hari, saat ia duduk di perpustakaan kampus, seorang teman asal Lebanon memberinya informasi. Ada pekerjaan sebagai pelayan pribadi di rumah bangsawan. Gajinya besar, $3.000 Amerika per bulan, bisik temannya. Ling terdiam. Itu lebih dari 50 juta rupiah. Jumlah yang bisa menutupi semua kebutuhannya selama setahun. Tapi pekerjaan itu terdengar mewah dan sedikit mencurigakan. Namun setelah berpikir matang dan menimbang segala kemungkinan, ia memutuskan untuk mencoba. Ia membuat CV sederhana, berpakaian sopan, dan mengikuti wawancara. Wawancara itu berlangsung di sebuah ruangan marmer dalam bangunan megah di kawasan elit Jumeirah. Saat Ling memasuki ruangan, ia nyaris membeku. Ruangan itu sunyi dan megah, dipenuhi patung emas dan lukisan berbingkai berlian. Di ujung meja duduk seorang pria tua, mengenakan jubah putih dan sorban rapi. Ia menatap Ling tajam, namun wajahnya tidak menakutkan. Justru, ada karisma kuat yang terpancar dari dirinya. Pria itu adalah Sultan Amir, pemilik rumah dan sekaligus orang yang kelak mengubah seluruh jalan hidup Ling. Sore itu, setelah beberapa pertanyaan singkat dan sorotan mata yang menusuk, Sultan Amir hanya mengangguk pelan. "Kamu saya terima. Mulai besok," katanya singkat. Ling terdiam sejenak. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa senang, takut, atau justru curiga. Tapi ia butuh uang. Ia butuh bertahan hidup. Maka ia membungkuk sopan dan menerima keputusan itu, tanpa tahu bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam takdir yang sama sekali tidak ia duga. Hari pertama Ling bekerja di istana Sultan Amir terasa seperti mimpi. Dinding-dinding tinggi berlapis emas. Karpet Persia membentang dari ruang tamu hingga kamar pribadi. Setiap sudut rumah itu seperti museum kekayaan. Namun di tengah kemegahan itu, suasananya hening, nyaris menakutkan. Para pekerja lain tunduk dan berjalan cepat, seolah takut bernapas terlalu keras. Ling hanya bisa menunduk dan mengikuti perintah kepala pelayan, tak ingin membuat kesalahan sedikit pun. Tugas Ling sederhana namun penuh tekanan, menyiapkan teh pagi untuk Sultan, merapikan ruangan pribadinya, dan sesekali menemaninya membaca koran atau makan siang. Amir tidak banyak bicara. Tatapannya tenang tapi tajam, dan suaranya dalam, berwibawa. Meskipun usianya 70 tahun, tubuhnya tegap dan gagah seperti pria muda. Ling sering mencuri pandang, mencoba membaca sosok yang begitu misterius di hadapannya. Ada ketenangan yang menyeramkan dari pria itu, tapi juga pesona yang tak bisa dijelaskan. Hari demi hari berlalu.
Amir mulai berbicara lebih sering pada Ling. Ia bertanya tentang asal-usulnya, tentang Surabaya, tentang keluarganya. Suatu sore, saat hujan turun di padang pasir, peristiwa langka di Dubai, Amir mengundang Ling duduk di ruang bacanya. Mereka berbicara selama berjam-jam. Saat itu, Ling melihat sisi lain dari pria itu, kesepian. Di balik kuasa dan kekayaannya, Amir adalah pria tua yang hidup sendirian di istana yang terlalu besar. Dan Ling, tanpa sadar, mulai merasakan iba, yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Perhatian Amir pun berubah. Ia mulai memperhatikan cara Ling berdandan, memberinya parfum mahal, bahkan mengganti seragam kerjanya dengan gaun-gaun elegan tapi tetap sopan. Para pelayan lain mulai berbisik, tapi Ling tetap menjaga jarak. Ia tahu batas. Namun ada malam-malam di mana ia merasa jantungnya berdebar saat mendengar langkah kaki Amir mendekat. Ada tatapan yang lebih lama dari biasanya. Ada senyum yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hingga akhirnya, malam itu datang. Sebuah malam yang sunyi, ketika sebagian besar staf pulang lebih awal karena perayaan keagamaan. Amir memanggil Ling ke kamarnya dengan alasan membahas menu makan malam esok hari. Tapi saat Ling melangkah masuk, suasananya berbeda. Lampu ruangan temaram, aroma gaharu memenuhi udara. Amir berdiri di dekat jendela, menatap langit gurun. Dan ketika ia menoleh, waktu seolah berhenti. Tidak ada kata, hanya tatapan, hanya keheningan yang menelan logika. Ling tidak tahu bagaimana semua terjadi. Yang ia tahu, malam itu tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada emosi yang tak bisa ia lawan lagi. Cinta, kesepian, dan mungkin keinginan untuk dimiliki. Dalam pelukan pria yang usianya nyaris 4 kali lipat dari dirinya, Ling menyerahkan hatinya, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia tak tahu apakah itu cinta, atau sekadar pelarian. Tapi malam itu, hidupnya berubah selamanya. Hari-hari setelah malam itu tak lagi sama. Ling masih bekerja seperti biasa, menyajikan teh, membersihkan ruangan, tersenyum sopan pada para tamu. Tapi di balik semua itu, hatinya berantakan. Ia terus mengingat malam itu di kamar Sultan Amir, saat dunia seolah hening dan hanya mereka berdua yang ada. Sesuatu dalam dirinya berubah, seperti ada ruang kosong yang perlahan terisi oleh rasa yang ia sendiri belum bisa mengerti. Ia bingung, malu, takut, namun juga rindu. Rindu pada kehangatan yang anehnya membuatnya merasa aman. Beberapa minggu berlalu, dan tubuh Ling mulai memberi tanda-tanda yang tak biasa. Ia merasa mual setiap pagi, mudah lelah, dan emosinya tak stabil. Ia mencoba mengabaikannya, berharap itu hanya kelelahan biasa. Namun suatu pagi, saat ia hampir pingsan di dapur, kepala pelayan membawanya ke klinik. Setelah pemeriksaan singkat dan beberapa pertanyaan, dokter wanita di sana hanya tersenyum lembut sambil menyodorkan selembar hasil tes. "Selamat, Anda hamil," katanya pelan. Dunia Ling seakan berhenti berputar. Ia pulang ke istana dalam diam, menggenggam hasil tes itu seperti memegang rahasia paling besar dalam hidupnya. Ia mengunci diri di kamar pelayan selama berjam-jam, menatap kosong ke langit-langit. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana jika Amir marah? Bagaimana jika ia diusir? Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pelayan muda yang tak punya siapapun di negara asing. Tapi yang tumbuh dalam tubuhnya bukan lagi sekadar konsekuensi. Itu adalah nyawa. Sebuah kehidupan kecil yang muncul dari malam yang tak bisa ia lupakan. Akhirnya, dengan gemetar, ia memutuskan untuk bicara. Malam itu ia mengetuk pintu kamar Amir. Sultan itu sedang membaca di kursi kulitnya, menoleh perlahan saat melihat Ling berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Ada yang ingin saya sampaikan, Tuan," katanya pelan, hampir berbisik. Amir tidak banyak bicara, hanya menatap dengan tatapan penuh tanya. Dan ketika Ling menunjukkan hasil tes kehamilannya, waktu terasa berhenti sejenak.
Untuk pertama kalinya, Ling melihat perubahan nyata di wajah Amir. Pria itu tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya berdiri perlahan, mendekat, dan menatap Ling dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku sudah terlalu lama sendiri," bisiknya. "Mungkin ini bukan kesalahan, Ling. Mungkin ini anugerah." Dan malam itu, mereka bicara dalam keheningan, bukan sebagai pelayan dan majikan, tapi sebagai dua manusia yang terikat oleh kejadian yang tak direncanakan. Amir memutuskan untuk bertanggung jawab secara penuh. Beberapa minggu kemudian, pernikahan mereka digelar secara tertutup. Tak ada pesta, tak ada tamu-tamu penting, hanya saksi dan imam yang datang diam-diam ke istana. Ling mengenakan gaun putih sederhana, dan di sampingnya berdiri Sultan Amir, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Ia memutuskan berhenti kuliah, tidak karena dipaksa, tapi karena ia sadar hidupnya telah berubah arah. Ia tak lagi berjalan sendiri. Kini, ia mengemban peran baru, sebagai istri, sebagai calon ibu, dan sebagai wanita yang perlahan mengikhlaskan takdir yang tak pernah ia duga. Hari-hari Ling sebagai istri Sultan Amir dimulai dalam sunyi dan keheningan. Tak ada pesta meriah, tak ada peliput media atau keluarga yang datang mengucap selamat. Hanya suara azan subuh dari masjid terdekat yang menemani mereka membuka lembar baru kehidupan. Ia kini tinggal di kamar utama istana. Ruangan yang dulu hanya bisa ia bersihkan, kini menjadi tempat ia bangun setiap pagi. Tak jarang ia termenung, menatap jari manisnya yang kini dihiasi cincin emas, simbol ikatan yang datang begitu cepat. Hidup yang dulu ia bayangkan akan ia bangun perlahan lewat kuliah dan kerja keras, kini tiba-tiba melompat jauh ke arah yang tak pernah ia rancang. Ling masih muda, baru berusia 18 tahun. Di usia itu, banyak teman-temannya masih sibuk memilih jurusan kuliah, memikirkan outfit untuk nongkrong, atau mencari tahu tren TikTok terbaru. Tapi ia sudah menjadi istri dari seorang mantan jenderal, pria terpandang di negeri kaya minyak, dengan usia 7 dekade. Banyak malam ia menangis diam-diam, bukan karena menyesal, tapi karena jiwanya belum sempat tumbuh sepenuhnya. Ia belum tahu bagaimana menjadi istri, apalagi calon ibu. Ia hanya mencoba, setiap hari, menjadi wanita yang kuat. Sultan Amir, meski penuh perhatian, tetaplah pria dengan dunia sendiri. Ia sering pergi menghadiri pertemuan penting, rapat bisnis, dan kadang menghilang berhari-hari ke gurun untuk urusan pribadi yang tak pernah dijelaskan. Ling sendiri di istana besar itu, hanya ditemani suara langkah para pelayan dan gerakan bayang-bayang malam. Kandungannya semakin membesar. Ia mulai merasakan tendangan kecil dari dalam, pertanda bahwa hidup benar-benar sedang tumbuh di sana. Dan meskipun sepi, sentuhan itu membuatnya bertahan. Suatu malam, saat hujan turun lagi di Dubai, entah kenapa hujan selalu datang saat hidupnya berubah, Amir duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Ling. "Maaf, kalau hidupmu berubah terlalu cepat karena aku," katanya lirih. "Tapi sejak kamu datang, aku merasa, aku tidak sendiri lagi." Mata Ling berkaca-kaca. Ia tahu, cinta ini aneh, tak biasa. Tapi ia juga tahu, rasa itu ada. Meski tak datang dengan bunga dan lagu cinta, rasa itu tumbuh dari kebersamaan, dari kesepian yang sama-sama mereka kenal. Hari persalinan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Di ruang bersalin yang megah namun penuh ketegangan, Ling berteriak memanggil nama Amir berkali-kali. Ia takut, tapi ia juga siap. Dan ketika tangisan pertama bayi itu pecah ke udara, waktu seakan berhenti. Seorang bayi laki-laki mungil, kulit putih kemerahan, dengan mata sipit lembut seperti ibunya, dan garis wajah tegas seperti ayahnya. Amir menangis. Ling juga. Mereka tak berkata apa-apa, hanya saling tatap. Dalam diam itu, mereka tahu, kehidupan mereka tak pernah direncanakan begini. Tapi ini adalah takdir yang sempurna. Ling menamai bayinya Raffi Amir Ling, gabungan dari dua dunia yang dulu tampak mustahil bersatu.
Ia kini bukan lagi gadis SMA dari Surabaya. Ia adalah seorang ibu, istri dari seorang sultan, dan perempuan yang bertahan dari badai hidup yang nyaris menenggelamkannya. Dan meski jalannya tak seperti mimpi yang ia tulis di buku harian masa remaja, ia tetap bersyukur. Karena dari luka dan kehilangan, ia justru menemukan rumah yang sesungguhnya. Sebuah rumah yang dibangun bukan dari rencana, tapi dari takdir.